Assalamualaikum anak-anak, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita presensi dulu ya. Baik, Bu. Rizka Dwi Cahya, Hadir, Ibu. hadir ya. Fadil Badawi, Hadir Ibu. hadir. Aprilia Adinda, Gak ada, Bu, nggak masuk. kemana ya? Nggak Gak ada masuknya? kabar, Bu. Oh, oke. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu sudah ngasih tahu kan kalau misalkan hari ini kita akan pelajari lebih dalam tentang bagaimana harga bisa berubah dan permintaan penawaran dalam dapat bekerja. Sudah, Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, biar kalian lebih semangat, lebih berkonsentrasi, Ibu mau ajak kalian bermain games nih. Ibu ada pertanyaan. Misalnya dua barang nyata, ada dua jenis makanan ringan, dua minuman, atau dua benda dengan harga berbeda. Misalnya air mineral biasa versus air mineral bermerek, mie instan harga murah versus mie instan premium. Ibu mau tanya nih ke anak-anak, kalau kalian hanya boleh memilih satu, kalian pilih yang mana? Kenapa kalian memilih itu? Karena harganya kah, kualitasnya, atau mereknya? Kalau saya pilih yang harga mahal dan berkualitas, Bu. Kalau kamu? Kalau saya juga yang mahal Bu, kayak misalnya mahal. Baik, keputusan kalian itu tadi benar semuanya, karena itu berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Apa yang banyak dicari orang tapi jumlahnya terbatas, biasanya jadi lebih mahal. Yang akan kita jadi lebih mahal itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi inti nih, yang dimana tujuan pembelajarannya yang pertama itu ada supaya kalian dapat menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua, kalian dapat menyebutkan juga hukum permintaan dan hukum penawaran. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu yang terakhir itu kalian memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Baik, yang pertama itu akan menjelaskan materi dari permintaan nih, yang artinya keinginan orang untuk membeli barang pada berbagai harga mengacu pada konsep permintaan atau demand dalam ilmu ekonomi. Permintaan menunjukkan seberapa besar sih keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Dan hukum permintaannya itu, jika harga naik, permintaan turun. Lalu kalau harga turun, maka permintaan naik. Dan yang kedua itu ada penawaran. Jadi artinya penawaran itu adalah keinginan dan kemampuan penjual untuk menjual barang pada berbagai tingkat harga. Jika harga naik, penjual cenderung ingin menjual lebih banyak dong. Dan hukum penawarannya, jika harga naik, penjual mau jual lebih banyak. Kalau harga turun, penjual akan menjual lebih sedikit. Lalu yang kedua ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dipengaruhi oleh, itu ada yang pertama itu ada permintaan dipengaruhi dari harga barang. Jadi harga barang ini merupakan faktor
daya beli. Jika pendapatan naik, maka kemampuan orang untuk membeli barang juga akan meningkat, sehingga permintaan pun bertambah. Namun nih, jika pendapatan menurun, maka orang akan lebih hemat dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, sehingga permintaannya turun. Lalu ada selera, masih faktor-faktor permintaannya teman-teman. Selera atau tren juga sangat mempengaruhi permintaan. Jika suatu barang sedang digemari atau menjadi tren, maka banyak orang yang ingin membelinya nih, sehingga permintaan meningkat. Sebaliknya pun begitu, jika barang tersebut sudah tidak diminati lagi, maka meskipun harganya murah, permintaannya akan tetap rendah. Yang terakhir di faktor-faktor permintaan itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam suatu daerah menentukan banyaknya orang yang membutuhkan barang. Jika jumlah penduduk yang meningkat, maka permintaan barang juga cenderung meningkat karena semakin banyak orang yang membutuhkan barang yang sama. Sebaliknya, jika jumlah penduduk sedikit, maka permintaan pun lebih rendah. Yang di bagian penawarannya itu dipengaruhi oleh ada harga barang juga nih, sama. Harga barang sangat mempengaruhi penawaran karena semakin tinggi harga satu barang, maka produsen atau penjual cenderung ingin menawarkan lebih banyak barang tersebut. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang didapat juga akan semakin besar, sehingga mendorong peningkatan jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Berikutnya ada biaya produksi nih, anak-anak. Biaya produksi itu mencakup semua pengeluaran untuk membuat suatu barang, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan alat produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran cenderung menurun karena keuntungan produsen akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen dapat menawarkan lebih banyak barang ke pasar. Terus ada teknologi. Jadi teknologi itu, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dengan teknologi yang lebih baik, produsen dapat menghasilkan barang dalam jumlah lebih banyak dan waktu yang lebih singkat, sehingga penawaran barang akan meningkat. Teknologi juga membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas barang yang ditawarkan. Oke anak-anak, berikutnya itu yang terakhir itu ada contoh yang pertama dari penawaran. Ibu ingin kasih contoh nih. Jadi kayak waktu harga es krim turun jadi 3.000, banyak anak beli itu karena permintaan naik saat harga turun. Dan contoh yang kedua dari penawaran, saat panen raya sayur mayur banyak dijual murah. Itu karena penawaran naik, harga turun. Oke. Dan sudah habis slide-nya. Apa kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya. Saya Bu, nama saya Niska, saya ingin bertanya. Apa perbedaan antara penawaran dan permintaan Bu dalam ilmu ekonomi? Lalu bagaimana Bu keduanya saling mempengaruhi Bu dalam harga pasar? Baik Rizka, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi gua akan jelasin nih. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah keinginan dan kemampuan penjual untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Permintaan itu cenderung meningkat ketika harga turun, sementara penawaran justru meningkat saat harga
harga naik. Kedua konsep ini itu saling berlawanan nih, namun saling berkaitan juga dalam aktivitas pasar. Penawaran dan permintaan bersama-sama menentukan harga keseimbangan di pasar, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga akan turun. Interaksi antara keduanya itu sangat penting nih dalam menjaga keseimbangan dan efisiensi pasar. Itu apakah sudah dimengerti? Sudah Ibu, sudah semua. Baik. Berikutnya gantian ya, Ibu yang nanya ke kalian. Apa sih itu hukum permintaan? Dan sebutkan nih satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan pernahkah kalian batal beli karena harga naik? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Pernah. Baik. Jadi semuanya pernah dong. Permintaan dan penawaran saling berkaitan, saling mempengaruhi. Kalau kita paham, kita bisa jadi pembeli dan penjual yang bijak. Itu aja. Mungkin itu cukup dari Ibu. Sebelumnya Ibu ingin kasih tugas nih ke kalian. Tugasnya itu mudah banget. Jadi Ibu pengen ngasih tugas ke kalian, carilah satu contoh barang di rumah nih, di rumah kalian masing-masing yang harganya pernah berubah dan tuliskan penyebabnya. Ini dikumpulkan minggu depan. Kalian kirimnya via email Ibu ya. Baik, Bu. Baik, kesimpulan dari yang sudah Ibu jelaskan, penawaran dan permintaan merupakan konsep dasar dalam ekonomi yang saling mempengaruhi. Permintaan itu berkaitan dengan keinginan konsumen untuk membeli, sedangkan penawaran berkaitan dengan keinginan penjual untuk menjual. Interaksi antara keduanya menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan